Halo, perkenalkan nama saya Felix Christopher Aprian dengan NIM 21091060049. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 soal yang diberikan oleh Pak Herman, yaitu yang pertama ada metode substitusi, eliminasi, dan aturan Kramer. Yang kedua ada interpolasi kuadratik, ada Gauss-Jordan, dan biseksi, dan regular fallacy. Oke, kita langsung aja ke soal pertama ya. Yang pertama itu kita import OS. Import OS ini sebenarnya untuk ini aja, untuk membersihkan layarnya aja saya pakai di sini. Dan import numpy, snp, numpy itu di sini fungsinya sebagai kayak modul aritmatika dan atau penghitungan matriks di Python. Dan di sini ada definisi function metode substitusi. Di sini metode substitusinya saya menggunakan solve ya, yaitu menggunakan solve dengan modul linear algebra dari numpy. Dan di sini kenapa saya menggunakan modul fungsi solve di sini, karena sebenarnya saya pakai solve karena substitusi sendiri itu tidak membutuhkan terlalu banyak kode ya. Dan di sini saya juga pengennya supaya cepat aja, karena ya substitusi seperti yang kita tahu sendiri cuma mensubstitusikan misalkan kita mau cari x ya, kita sendirikan x-nya, terus kita tukar-tukar dengan y dan c-nya, kita tukar ke c ke ruas kanan gitu. Dan untuk kalau dikodekan mungkin akan jatuhnya lebih rumit dan lebih susah dipahami daripada kita tinggal beginiin aja, tinggal solve aja. Karena sebenarnya solve juga seperti yang dilihat sini benar-benar men-solve sebuah persamaan linear matrix, yang dimana ini juga persamaan yang cukup pendek dan tidak memerlukan banyak tenaga seharusnya. Dan di sini juga setelah kita solve, kita langsung outputkan hasilnya ke dalam round. Round ini lebih ke sebuah fungsi di mana dia membulatkan sebuah hasil integer, dibulatkan ke atas gitu. Ini kita outputnya, dan ini ada fungsi metode eliminasinya. Di metode eliminasi sendiri itu saya menggunakan cara manual ya, tidak seperti ini saya pakai numpy. Ini saya pakai cara manual, di mana saya menggunakan ABCD PQR, yaitu bisa dilihat sini ABC PQR itu adalah konstanta dari setiap variabel yang ada dalam persamaan ini. A itu di sini, B itu di sini, C di sini, P di sini, Q di sini, dan R di sini. Nah, kita jadikan parameter yang nantinya akan kita kalikan ya, sesuai dengan cara dari metode. Sebenarnya metode eliminasi itu kan kayak kita mengeliminasi suatu salah satu dari variabel yang kita ingin dapatkan, lalu variabel itu nanti akan disubstitusikan lagi, dan begitu seterusnya. Dalam rumusnya sebenarnya seperti itu, tapi kalau misalkan kita menggunakan Python tentunya perlu suatu algoritma atau metode lah untuk mengimplementasikan logika eliminasi. Oleh karena itu saya di sini menggunakan menuliskan rumusnya, yaitu C dikali Q, yaitu C dikali Q dikurang R kali B dikurang R kali B dibagi dengan A dikali Q, ini A Q, dikurang dengan P kali B. Itu untuk persamaan pertama. Pertama itu maksudnya adalah untuk mendapatkan hasil dari X hasil dari metode eliminasi itu sendiri. Karena bisa kita lihat ya, X itu sama dengan persamaan pertama, dan untuk persamaan kedua ini untuk mencari Y, dimana 1 per B ya, B ini dikali dengan C dikurang A dikali persamaan pertama. Nah, itu untuk metode eliminasi ya. Dan sekali lagi rumusnya di sini saya dapatkan dari hasil perkalian
ini hasil perkalian persamaan ini tanpa adanya konstanta itu sendiri. Jadi kayak kita kali-kalikan sampai menemukan suatu rumus optimalnya gitu, untuk enak dimasukin aja angka-angkanya langsung dapat gitu. Ini untuk aturan Cramer, sesuai dengan rumusnya aturan Cramer perlu determinan ya, determinan pembaginya dan determinan x itu sendiri dan determinan dari y itu juga. Dan ini sesuai dengan rumus ya. Sekali lagi, ini a dikali q yaitu kali silang, dia kali silang kali ini apa, a kali q dikurang b kali p, habis itu c kali q dikurang r kali b, b kali r, terus a kali r dikurang c kali p. Sesuai dengan rumusnya ya. Kembali, setelah dapat kita langsung bagikan saja. Ini fungsi utamanya, kita langsung run aja coba ya. Kita buka soalnya apa. Oke, kita coba metode substitusi ya. Masukkan nilai a, nilai a nya di situ di sini berapa? 3. Nah, sini kita dapatkan hasilnya 3 dan 7. Sama, hasilnya juga 3, 7. Dan yang lain juga seperti itu, sama ya. Kita lanjut ke interpolasi kuadratik. Nah, untuk interpolasi kuadratik sendiri ini sebenarnya saya juga kurang mengerti di bagian implementasi arraynya, cuman yang implementasi grafiknya, cuman yang jelas saya paham adalah dia akan masukkan, kita akan diminta untuk masukkan titik, dan titik itu akan dikonversi menjadi suatu array of index, di mana array of index itu akan digunakan sebagai patokan yang akan dibuat menjadi suatu grafik. Nah, ini ada partisinya. Partisi ini sebenarnya untuk ngedecide apakah si titik ini ada di kanan apa di kiri array gitu loh. Kayak misalkan 1,2 itu ada di kanan apa di kiri. Dan ini untuk quicksortnya, dia akan ngesort dari kanan dari kiri ke kanan, semua titik-titik yang ada, lalu menghubungkan lalu digunakan nanti oleh x dan y axis ini, dan dihubungkan oleh PLT ini suatu fungsi dari MATLAB, dimana kita bisa menghubungkan garis-garis ini titik-titik ini menjadi sebuah garis. Kita langsung aja coba ya. Titik pertama itu 1,50, 2,11 ya. 2,1, 5 dan 4,2, dan nilai x itu sendiri adalah 3,2. Nah, ini kita dapatkan grafiknya. Grafiknya di sini seperti yang digambar ya. Dia ada turun, baru ada naik di atas. Ini titik puncaknya, dan ini 4 titik yang kita masukkan tadi. Mungkin itu saja untuk interpolasi kuadratik. Lanjut ke Gauss. Dan untuk Gauss ini cukup straightforward aja, karena sebenarnya cukup simple dibantu dengan NumPy dan linear algebra, yaitu fungsi dari NumPy itu sendiri. Di sini kita masukkan arraynya, inputan arraynya di sini dalam definisi fungsinya itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita mau ganti, tinggal ganti ininya aja. Dan ini ini array untuk persamaan konstanta variabel, dan ini untuk persamaan hasilnya. Nah, di sini kita tinggal inverse kan persamaan pertama, yaitu persamaan konstanta variabelnya. Lalu kita
matmul atau apa namanya multiply kedua apa namanya inverse dengan persamaan hasil ini, dan kita dapatkan. Coba kita langsung run. Nah ini dia, kita ulang ya. Nah, persamaannya ini dan hasilnya adalah kita dapatkan W nya itu 2, X nya min 1, 3, dan min 2. Mungkin itu aja untuk Jordan karena emang cukup straightforward menggunakan NumPy ya, tinggal kita inverse baru kita kalikan, itu aja. Nah ini untuk biseksi dan regula falsi. Untuk biseksi sendiri ya sesuai dengan namanya, sesuai dengan kaidah dan rumusnya itu bagi dua, yaitu kita membagi dua titik awal dan titik akhir dari apa yang kita ingin dapatkan, dan kita bagi dua, dan jika itu kurang dari 0 maka X1 akan berubah menjadi X2 itu sendiri, dimana dia akan menukar terus seperti itu sampai apa namanya si hasil dari fx0 dan fx2 ini tidak lebih dari tidak kurang dari 0 atau lebih dari 0 atau bahkan 0 itu sendiri, dia akan stop. Oke, untuk regula falsi di sini cukup sama juga. Kita tinggal masukkan rumus dan kita apply rumus itu dengan kita apply menjadi apa namanya kita apply sesuai dengan batas toleransinya atau batas errornya atau batas galatnya, itulah pokoknya. Dan sama dengan itu juga dengan biseksi, jika dia lebih dari 0 dia akan ditukar, dan jika tidak dia akan ditukar juga tapi stop sampai di situ. Kita coba ya, kita coba metode biseksi, batas bawahnya 2 dan batas atasnya 3, errornya 0,0001. Nah ini kita dapatkan ininya ya, ini iterasinya, ini X nya, ini fx nya, dan ini hasil akarnya. Kita dapatkan di sini ya. Mungkin itu saja untuk kita belum coba yang itu regula falsi. Kita coba batas bawahnya 2, batas atasnya 3. Nah ini untuk regula falsi ini sudah kita dapatkan juga. Ini ada nilai X akarnya. Mungkin itu saja untuk penjelasan saya, kurang mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi, malam, sore.